Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Danar Wijaksono selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik pengendalian gulma. Next. Sebelumnya, perkenalkan saya Eni Ismawati dengan NIM 107 selaku moderator pada presentasi kali ini. Di sini, saya bersama teman saya yaitu Diah Nur Hidayati dengan NIM 106, Diah Ajeng Kusumaningrum dengan NIM 108, Tubagus Deki dengan NIM 109, dan Adinda Lutfita Nuri dengan NIM 110. Next. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi. Materi yang pertama adalah pengertian pengendalian gulma. Pengendalian gulma adalah usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangbiakan. Pengendalian harus dilakukan pada waktu yang tepat, sehingga biaya produksi, waktu, dan tenaga dapat ditekan seminimal mungkin. Pengendalian ini untuk menekan populasi gulma sampai tingkat populasi yang tidak merugikan secara ekonomi atau tidak melampaui ambang ekonomi atau economic threshold, sehingga sama sekali tidak bertujuan untuk menekan populasi gulma sampai nol. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Adin. Kepada Saudara Adin, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi yang selanjutnya adalah dampak dari gulma. Dampak dari gulma yang pertama adalah menurunkan kualitas hasil. Yang kedua, gulma dapat pula mengeluarkan zat-zat kimia alelopati yang beracun bagi tanaman lain sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, gangguan kelancaran bagi pekerjaan petani, seperti adanya duri-duri pada beberapa gulma di pertanaman yang sedang dikerjakan. Yang keempat, menyulitkan pekerjaan petani di lapangan dengan merusak atau menghambat penggunaan alat-alat pertanian. Yang kelima, potensi gulma yang dapat mengurangi debit air atau lalu lintas air serta menimbulkan pendangkalan perairan. Yang keenam, secara otomatis ikut meningkatkan biaya produksi usaha tani dalam kegiatan pemeliharaan tanaman. Yang terakhir, sehingga perlu adanya pengendalian gulma untuk mencegah dan memberantas gulma yang merugikan bagi tanaman maupun petani. Next. Yang selanjutnya adalah pengendalian gulma secara mekanis. Pengendalian gulma secara mekanis dilakukan secara manual dengan cara mencabut gulma dengan tangan atau alat. Beberapa cara lain di antaranya adalah pengolahan tanah, penyiangan, pendangiran, mulsa, pembabatan, dan pembakaran. Next. Kemudian kultur teknis. Pengendalian kultur teknis adalah kegiatan yang mengubah lingkungan sehingga tidak sesuai untuk berkembangnya OPT atau organisme penghancur tanaman, termasuk hama, penyakit, dan gulma. Adapun cara pengendalian gulma secara kultur teknis, yaitu pertama, melakukan pengaturan jarak tanam. Jarak tanam dirancang untuk menempatkan tanaman dalam kondisi persaingan minimal sehingga mereka dapat menggunakan nutrisi dan cahaya sebaik mungkin dan tanaman dapat bersaing dengan gulma. Yang kedua, melakukan rotasi tanaman. Hal ini penting dilakukan karena beberapa jenis gulma mampu menyesuaikan diri dengan tanaman tertentu, sehingga perotasian tanaman dapat menghentikan gulma yang hanya menyesuaikan satu tanaman saja. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pola tanam tumpang sari. Gulma biasanya tumbuh dengan mengikuti siklus tumbuh tanaman tertentu.
Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Adin. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Ajeng. Pada Saudari Ajeng saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian gulma secara hayati. Pengendalian gulma secara hayati atau juga biasa disebut biokontrol gulma adalah penggunaan musuh alami atau organisme hidup selain manusia untuk mengurangi populasi dari gulma. Sehingga upaya untuk mengendalikan gulma dengan memanfaatkan serangga patogen tumbuhan termasuk jamur, bakteri, virus, dan nematoda, hewan tingkat tinggi, dan bahkan tumbuhan lain dapat dikategorikan sebagai biokontrol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian gulma secara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi adalah pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida. Herbisida adalah suatu bahan atau senyawa kimia yang dimanfaatkan guna menghambat pertumbuhan atau mematikan tumbuhan gulma. Herbisida berasal dari metabolit hasil ekstraksi dari suatu organisme. Herbisida sendiri dapat dibedakan berdasarkan waktu aplikasi, cara kerja, selektivitas, dan sifat kimiawinya. Pertama, berdasarkan waktu aplikasi, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada herbisida pra-pengolahan tanah. Pengaplikasian herbisida pada lahan sebelum lahan tersebut diolah dan ditumbuhi gulma. Contohnya adalah herbisida dengan bahan aktif paraquat. Yang kedua, herbisida pratanam. Herbisida pratanam adalah herbisida yang diaplikasikan pada lahan setelah dilakukannya pengolahan tanah dan sebelum lahan tersebut ditanami tanaman budidaya. Contohnya adalah herbisida dengan bahan aktif EPTC dan triasin. Ketiga, herbisida pratumbuh. Herbisida pratumbuh adalah herbisida yang diaplikasikan setelah lahan ditanami, namun sebelum tanaman dan gulma tumbuh di lahan tersebut. Contoh dari herbisida ini adalah herbisida dengan bahan aktif nitralin. Yang keempat yaitu herbisida pasca tumbuh. Herbisida pasca tumbuh adalah herbisida yang diaplikasikan pada lahan setelah tanaman yang dibudidayakan tumbuh di lahan tersebut. Contohnya adalah herbisida dengan bahan aktif propanil, glifosat, dan dalapon. Kemudian ada berdasarkan cara kerja, dibagi menjadi dua, yaitu herbisida kontak dan herbisida sistemik. Herbisida kontak adalah herbisida yang langsung mematikan jaringan-jaringan atau bagian gulma yang terkena langsung atau kontak dengan larutan herbisida sendiri, terutama bagian gulma yang berwarna hijau. Kedua, herbisida sistemik adalah herbisida yang mematikan gulma dengan cara bahan aktifnya ditranslokasikan ke seluruh tubuh atau bagian jaringan gulma, mulai dari daun sampai ke perakaran atau sebaliknya. Kemudian berdasarkan selektivitas dibagi juga menjadi dua, yaitu herbisida selektif dan herbisida non-selektif. Herbisida selektif adalah herbisida yang jika diaplikasikan hanya akan mematikan spesies tertentu gulma dan relatif tidak mengganggu tanaman yang dibudidayakannya. Misalnya herbisida berbahan aktif ASM2, 4D, yaitu herbisida yang mematikan gulma daun lebar dan relatif tidak mengganggu tanaman Cerelia. Yang kedua ada herbisida non-selektif, yaitu herbisida yang bila diaplikasikan melalui tanah atau daun dapat mematikan hampir semua jenis tumbuhan, termasuk tanaman yang dibudidayakan. Misalnya herbisida berbahan aktif arsenikal, klorat, dan karbon disulfida. Yang terakhir dibedakan berdasarkan sifat kimia. Ada dua juga, yaitu herbisida anorganik dan herbisida organik. Herbisida anorganik adalah herbisida yang bahan aktifnya tersusun secara anorganik. Misalnya herbisida berbahan aktif amonium sulfanat, amonium sulfat, amonium tiosinat, kalsium sianamida, tembaga sulfanitrat, ferosulfat, sodium arsenat, sodium tetraborat, sodium klorat, dan lain-lain. Kedua, ada herbisida organik.
Herbisida yang bahan aktifnya tersusun dari bahan organik, misalnya herbisida golongan nitrofenol dan anilin, herbisida tipe hormon, herbisida berbahan aktif asam benzoat dan fenilasetat, amida, nitril, dan lain-lain. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Dia. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Dia, Nur Hidayati. Kepada saudari Dia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Nur Hidayati dengan NIM 134210106. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengendalian gulma terpadu atau BGT. Pengendalian gulma terpadu adalah sistem pengendalian gulma yang mengintegrasikan pengendalian gulma sejak sebelum tanam sampai panen. Nah, bahkan sesudah panen termasuk dalam kerangka hama terpadu atau Integrated Pest Management atau IPM sebagai komponen dari pengelolaan produksi terintegrasi PPT. Selanjutnya, ada pengelolaan gulma terpadu. Yang pertama itu dilakukan dengan persiapan lahan. Nah, persiapan lahan itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara konvensional dan cara olah tanah konservasi. Nah, cara konvensional itu tanahnya itu dikumpulkan, gulmanya dibersihkan dari lahan itu seperti alang-alang, imperata, cilindrikal, dan Cinodon datilon, dan lain-lain. Proses pengerjaannya itu dapat dilakukan dengan dicangkul atau dibajak, kemudian dibiarkan terlebih dahulu, kurang lebih seminggu atau 2 minggu. Yang kedua itu ada cara olah konservasi. Tanah tidak dibajak atau dicangkul, tetapi gulma harus dimatikan, misalnya dengan herbisida glifosat atau paraquat, atau dengan dosis disesuaikan dengan keadaan dan komposisi gulma di lahan yang akan ditanami. Masalah gulma itu dapat dikendalikan dengan mudah karena periode pemeliharaan tanaman budidaya seperti dalam proses pemupukan atau pengairan. Selanjutnya yang kedua itu ada periode tanaman budidaya sudah ditanam di lapang tetapi masih muda. Nah, konsep ini memberikan arahan pengelolaan gulma itu pada tanaman budidaya tahunan juga. Periode ini sekitar 3 bulan pertama, yaitu sebelum kanopi tanaman budidaya bertaut, tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh jarak tanam, kesuburan tanah, serta kecepatan tumbuh tanaman. Nah, prinsip pengendalian ini yaitu membuat tanaman budidaya tumbuh bagus, cepat, dapat bersaing, dan mengalahkan gulma ketika kanopi tanaman budidaya sudah bertaut yang akan menaungi gulma yang akan tumbuh. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, tanaman budidaya sudah berproduksi. Pada periode ini, gulma yang masih tersisa juga sudah berbunga dan berbuah. Nah, untuk gulma tahunan, perlakuannya harus konsisten, yaitu mematikan gulma tersebut, seperti alang-alang, yang dapat disemprot dengan spot spray. Sedangkan semak seperti C. odorata atau Camara Distranopteris linearis itu harus didongkel atau dicabut akar-akarnya. Sebaliknya kalau gulma semusim itu seperti Ageratum dapat saja dibiarkan tumbuh karena sudah berbunga gulma itu akan mati sendiri. Nah, yang terakhir itu ada tanaman tua. Ketika tanaman tidak lagi berproduktif dan harus diganti, maka siklus perhatian pengendalian gulma itu diulang kembali. Tetapi biasanya gulma itu dimatikan bahkan sebelum perkembangan tanaman itu dibongkar. Karena ketika gulma itu masih teraungi, biasanya masih lemah, tetapi ketika pengendalian dilakukan,
sesudah dibongkar maka akan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Usai sudah pemaparan materi saya, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Dia, dan terima kasih kepada teman-teman sekelompok saya karena sudah menyampaikan materi diskusi ini. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan kami infokan lebih lanjut di WhatsApp group. Saya mewakili kelompok 4 minta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.